Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Aprila Erlana dari Program Studi Budidaya Perairan kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekosistem, mulai dari definisi ekosistem, manfaat mempelajari ekosistem, komponen-komponen ekosistem, daur hidrologi, dan jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, definisi ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, manfaat mempelajari ekosistem. Yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang kedua, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Yang ketiga, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membangun rasa cinta terhadap alam dan lingkungan sekitar. Lalu, memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Selanjutnya adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem itu sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Beberapa contoh komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita adalah yang pertama, produsen, yang kedua, konsumen, dan yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Kemudian yang kedua, komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin. Selanjutnya adalah daur hidrologi. Daur hidrologi juga dikenal sebagai siklus hidrologi, yang merupakan suatu proses peredaran air atau daur ulang air. Kunci dari proses daur hidrologi adalah pemanasan air laut oleh sinar matahari. Yang terakhir, jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu interaksi pada ekosistem air tawar dan interaksi pada ekosistem air laut. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Interaksi pada ekosistem air tawar dibagi menjadi dua lagi, yaitu perairan tenang dan perairan mengalir. Yang termasuk perairan air tenang adalah danau dan rawa, sedangkan perairan mengalir adalah sungai. Interaksi pada ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah ekosistem air yang memiliki kadar garam yang tinggi. Ekosistem ini berada di laut. Ekosistem ini memiliki pergerakan air yang dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem laut dibedakan menjadi 4, yaitu ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai, dan ekosistem estuari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.